Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ma'rifati dari E-Mobility Program Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan di tempat kerja. Yang pertama, introduction. Background of the case study. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu prosedur yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh setiap karyawan di berbagai sektor perusahaan dan menjadi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini karyawan memerlukan lingkungan kerja yang nyaman dan tentram. Semakin baik fasilitas keselamatan kerja pada perusahaan, akan semakin rendah pula kemungkinan terjadi kekerasan dan kecelakaan kerja. Demikian pada faktor kesehatan kerja. Faktor ini sangat penting bagi para pekerja karena dengan sehatnya para pekerja dalam hal fisik dan mental akan mempengaruhi kualitas kerja para pekerja. Sementara pada kesehatan mental pekerja, di sini perlu diadakannya sebuah motivasi secara rutin guna mengantisipasi adanya gangguan mental yang terjadi pada lingkungan kerja. Apabila keselamatan dan kesehatan kerja tinggi akan menyebabkan motivasi kerja yang tinggi pula, sehingga di sini dapat menghasilkan prestasi dan kualitas sumber daya manusia yang bagus. Di sini dari permasalahan kekerasan di tempat kerja terdapat salah satu isu pekerja yang masih luput dari sorotan banyak orang, yaitu pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Nah, permasalahan ini menjadi masalah yang berkelanjutan dan masih banyak terjadi di lingkungan pekerjaan. Bahkan kasus kekerasan di tempat kerja selalu bertambah setiap tahunnya. Dikutip dari beritajatim.com, terdapat sebuah riset independen yang dilakukan oleh Never OK Project dalam laporan data kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dunia kerja, yaitu pada tahun 2018 sampai 2020 masih terdapat 100 kasus kekerasan di tempat kerja. Lalu dari News ID 2021 diketahui masih adanya 46.376 pekerja perempuan di Indonesia mengalami kekerasan di tempat kerja. Hal ini menjadi bukti bahwa kekerasan di tempat kerja sampai saat ini belum ditangani dengan baik. Kekerasan yang terjadi di dalam dunia kerja memiliki dampak serius yang tidak hanya bagi para pekerja, namun juga bagi keluarga, komunitas, ekonomi, masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan yang terjadi di dalam dunia kerja terjadi dengan berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, maupun psikologi, yang memberikan dampak bagi banyak orang dengan berbagai cara yang berhubungan dengan gender, ras, bentuk tubuh, agama, kelas, usia, seksualitas, orientasi seksual, dan kekuasaan. Bagi individu, kekerasan di tempat kerja dapat memberikan konsekuensi yang negatif dan dapat merusak kesehatan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Kekerasan yang terjadi di tempat kerja menjadi permasalahan yang serius karena dari
kekerasan di tempat kerja dapat terjadi sebuah pembunuhan atau kematian di tempat kerja. Selanjutnya, objektif yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku atau bentuk perilaku kekerasan yang terjadi di dunia kerja dan mendeskripsikan mengenai kekerasan pada pekerja serta memberikan beberapa solusi dalam upaya penanganan kekerasan pada pekerja. Issue of the case study definition. Menurut Akela 2016, kekerasan di tempat kerja didefinisikan sebagai suatu perilaku negatif yang menyakitkan dan dilakukan secara berulang dan perilaku fisik, verbal, atau intimidasi psikologis yang meliputi kritik, hinaan, atau memberikan efek takut, distres, atau menyakiti individu lain, yang juga mengacu pada proses interpersonal di mana salah satu individu akan merasa dipojokkan pada situasi yang tidak berdaya setelah menjadi target perilaku yang negatif dan tersembunyi secara sistematis. Kekerasan di tempat kerja menjadi suatu bentuk pembulian di tempat kerja dengan perilaku negatif yang meliputi kekerasan terjadi secara berkelanjutan dalam lingkup kerja dengan tujuan menyakiti pekerja lain atau pihak lain secara fisik atau psikologis karena adanya sebuah ketidakseimbangan kekuatan antar personal baik dari korban maupun pelaku kekerasan di tempat kerja tersebut. Dan pada umumnya target kekerasan di tempat kerja adalah orang-orang yang menerima perilaku negatif di tempat kerja, sehingga mereka terus-menerus akan mengalami kekerasan di tempat kerja karena mereka cenderung tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mereka tidak berdaya dan hal itu menjadi sebuah dampak dari ketidakseimbangan kekuasaan yang terlihat dari sebuah organisasi dan juga akan berdampak pada kelelahan oleh korban yang menjadi korban dari kekerasan di tempat kerja tersebut akan berdampak pada kelelahan secara emosional. Selanjutnya adalah significance of the case study, yaitu dengan adanya upaya penanganan kekerasan di tempat kerja akan membuat para pekerja merasa lebih aman, nyaman, fokus pada pekerjaan tanpa mengkhawatirkan hal-hal yang akan membahayakannya. Dengan demikian, para pekerja juga dapat mengetahui serta teredukasi akan bahaya-bahaya serta dampak akan adanya kekerasan di tempat pekerjaan gitu. Selanjutnya ada analysis of the case study. Di sini terdapat faktor dan dampak. Yang pertama, faktor dari adanya kekerasan di tempat kerja, yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan. Yang kedua, status pendidikan. Yang ketiga, budaya organisasi. Gaya kepemimpinan di sini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab adanya kekerasan di tempat kerja, yaitu karena adanya ketidakseimbangan otoriter yang menunjukkan hubungan positif dengan perilaku kekerasan di tempat kerja tersebut. Yang kedua adalah status pendidikan. Di sini status pendidikan menjadi sangat mempengaruhi perilaku kekerasan di tempat kerja, tetapi tidak hanya status pendidikan, namun juga adanya
posisi kerja, atau status pernikahan, serta usia yang dianggap dapat memunculkan perilaku kekerasan di tempat kerja. Yang terakhir, terdapat budaya organisasi. Jadi budaya organisasi sangat mempengaruhi perilaku anggotanya di dalam sebuah organisasi perusahaan karena dianggap mampu sebagai pemicu adanya kekerasan di tempat kerja. Namun budaya organisasi akan memperburuk permasalahan ketika pimpinan tidak memahami masalah akan kekerasan kerja yang terjadi dalam budaya organisasi tersebut. Selanjutnya, dampak dari kekerasan di tempat kerja. Yang pertama, korban menjadi introvert. Di sini korban malu atau tidak berani untuk berkumpul dengan pekerja lainnya atau lingkungan sekitar. Lalu korban merasa tidak bahagia. Selanjutnya, korban juga dapat keluar dari pekerjaan. Korban selalu merasa terintimidasi, korban lemah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada how to solve the problem. Di sini dapat menggunakan awareness. Self-awareness sendiri merupakan salah satu kemampuan dari individu dalam menganalisa sebuah pikiran dan perasaan dalam diri sendiri. Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional, kemampuan untuk memantau emosi dari waktu ke waktu. Menjadi hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri sendiri. Dalam hal ini, upaya mengatasi kekerasan di tempat kerja terdapat solusi, yaitu dengan adanya sebuah kesadaran awareness dari diri masing-masing semua pekerja. Dengan memiliki kesadaran yang tinggi akan dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya kekerasan di tempat kerja, di sini diharapkan pada semua pekerja berperilaku positif, berperilaku sportif dengan pekerja lain, dengan tanpa harus saling menjatuhkan antar pekerja gitu, dengan tidak membuli pekerja lain dan tidak berikutnya adalah recommendation. Saran di sini diajukan kepada perusahaan, di mana perusahaan seharusnya yang memiliki kewenangan, memiliki aturan, seharusnya memiliki peraturan yang tegas dan penanggulangan akan kekerasan yang terjadi di tempat kerja. Perusahaan harus menindaklanjuti dengan tegas siapapun pekerja yang melakukan kekerasan di tempat kerja serta melindungi pekerja yang menjadi korban dari kekerasan pekerja lainnya. Yang selanjutnya ada conclusion, yaitu kekerasan di tempat kerja mengacu pada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditunjukkan dari karyawan. Ancaman dan kekerasan verbal dapat berkisar dari ancaman kekerasan verbal sehingga menjadi serangan fisik dan bunuh diri, yang merupakan menjadi salah satu penyebab kematian terkait pekerjaan. Kasus kekerasan di tempat kerja sangat penting untuk dibahas serta dicari upaya penanggulangannya agar kasus-kasus kekerasan di tempat kerja tidak terulang setiap tahunnya. Bahkan angka kasus yang terjadi bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya upaya penanganan kekerasan di tempat bekerja akan membuat para pekerja menjadi nyaman dan fokus, serta akan membuat para pekerja tidak khawatir akan hal-hal yang nantinya akan terjadi atau hal-hal yang akan membahayakan diri mereka. Dengan demikian, para pekerja juga dapat mengetahui dan teredukasi mengenai bahaya-bahaya serta dampak akan adanya kekerasan di tempat kerja.
Akibat adanya dari kekerasan di tempat kerja dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Praktik kekerasan di tempat kerja harus segera diberantas dan ditindaklanjuti secara tegas oleh perusahaan maupun pemerintah. Serta bagi pekerja yang melakukan kekerasan dengan pekerja lain hendaknya memiliki kesadaran diri yang tinggi lebih baik serta mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam hal ini, kekerasan dengan apapun alasannya atau siapapun pelakunya, kekerasan di tempat kerja tidak dapat diterima dan tidak dapat ditolerir perbuatannya, karena harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak menjatuhkan korban-korban lainnya. Jadi demikian penjelasan saya mengenai kekerasan di tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi dari saya.